rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada video pembelajaran sesi 3 ini saya akan menyampaikan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, yaitu pada kelainan tulang degeneratif, khususnya pada penyakit osteoartritis. Adapun tujuan pembelajaran pada video sesi ketiga ini adalah rekan-rekan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang definisi kelainan tulang degeneratif atau osteoartritis. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan etiologi serta faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, serta mampu mengaplikasikan evidence best practice pada kasus-kasus osteoartritis. Dan yang terakhir, rekan-rekan dapat menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan kelainan tulang degeneratif, yaitu osteoartritis. Baik, kita mulai dengan definisi osteoartritis. Osteoartritis biasanya orang menyebutnya dengan OA, merupakan suatu penyakit kronis jangka panjang yang ditandai adanya kemunduran tulang rawan di sendi yang menghasilkan pertemuan antara celah sendi di antara tulang dan menciptakan kekakuan, rasa sakit, dan gangguan gerak. Penyakit osteoartritis ini juga dapat disebabkan oleh penyebaran dari infeksi di tubuh lain melalui hematogen, berarti melalui aliran darah, atau secara langsung melalui trauma atau pembedahan. Selain itu, osteoartritis juga dapat disebabkan karena adanya penurunan imun yang akan mempengaruhi infeksi pada sendi. Di sini kita lihat gambaran dari osteoartritis. Kita lihat di sini ada bentuk dari tulang yang normal. Di sini kemudian di sebelahnya kita lihat bentuk dari kelainan degeneratif osteoartritis, di mana tulang yang normal itu akan ada celah di mana dia berisi dengan cairan sinovial, seperti contohnya pada sendi lutut. Ketika dia mengalami suatu penyakit osteoartritis, dia akan bertemu, dan pada gambaran X-ray itu akan ada pertemuan antara dua tulang, dan itulah yang akan mengakibatkan pasien dengan osteoartritis akan mengalami nyeri biasanya. Baik, kita lanjut kepada etiologi dan faktor resiko. Etiologi dari osteoartritis sendiri sampai saat ini belum diketahui. Tetapi beberapa penelitian menyatakan bahwa OA ini disebabkan karena adanya faktor biomekanik dan biokimia, di mana ada kegagalan mekanisme protektif, antara lain kapsul sendi, ligamen, otot-otot persendian, serabut aferen, dan tulang. Kerusakan sendi terjadi multifaktorial, yaitu akibat terganggunya faktor-faktor protektif tersebut. Kemudian penyebab lain adalah adanya karena komplikasi penyakit lain, seperti rheumatoid arthritis yang merupakan penyakit autoimun, kemudian penyakit gout yang disebabkan karena tingginya asam urat di dalam tubuh, dan ketika kadar asam tinggi di dalam darah, tubuh akan menghasilkan asam urat dan akan memecah purin, yaitu suatu zat yang ditemukan secara alami di dalam tubuh. Purin juga dapat ditemukan di makanan seperti steak, daging, ataupun makanan laut. Sedangkan untuk faktor resiko dari osteoartritis sendiri yaitu usia, biasanya pada usia lanjut, di mana pada usia lanjut resiko OA ini meningkat dibandingkan dengan usia masih muda, karena semakin tua tulang dan sendi juga akan ikut menua. Kemudian faktor risiko lain adalah cedera sendi. Cedera sendi ini bisa mengakibatkan adanya robekan sendi yang akan mengakibatkan sakit OA ini akan berlanjut. Kemudian terlalu sering digunakan, ini juga bisa mengakibatkan terjadinya OA. Ketika kita melakukan gerakan yang sama secara terus-menerus, ini akan mengakibatkan terjadinya osteoartritis. Selain itu, faktor risiko lain adalah kegemukan. Pada pasien dengan kegemukan atau seseorang dengan kegemukan, dia tidak akan mampu menahan tubuhnya, beban tubuhnya terlalu besar, sehingga
persendian tidak kuat menahan pergerakan otot-otot dan itu akan mengakibatkan terjadinya osteoartritis. Selain itu juga ada juga faktor genetik di mana seseorang dengan keluarga yang mempunyai riwayat osteoartritis biasanya dia akan menurun kepada keluarganya. Selain itu jenis kelamin beberapa penelitian menyatakan bahwa wanita itu akan lebih tinggi resikonya dibandingkan pria. Mengapa wanita ini lebih tinggi? Ini kemungkinan dikarenakan adanya penurunan dari hormon estrogen di dalam tubuh. Dan ini biasanya pada pasien-pasien dengan postmenopause. Kita lihat untuk patofisiologinya. OA sendiri ini disebabkan karena adanya perubahan biomekanikal dan biokimia tulang rawan yang terjadi oleh adanya faktor multifaktorial seperti faktor umur, stres mekanis, atau penggunaan sendi yang berlebihan. Kemudian juga faktor obesitas, kegemukan, faktor genetik, dan faktor lainnya. Dan ini akan terjadi ketidakseimbangan antara degradasi dan sintesis tulang rawan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan pengeluaran enzim-enzim yang akan melakukan degradasi dan pengeluaran kolagen yang akan mengakibatkan kerusakan tulang rawan sendi dan sinovium atau sinovitis sekunder akibat terjadinya perubahan matriks dan struktur. Selain itu juga akan terjadi pembentukan osteofit, yaitu sebagai suatu proses perbaikan untuk membentuk kembali persendian sehingga dipandang sebagai kegagalan sendi yang progresif. Dan ada dua keluarga enzim yang paling penting dalam degradasi matriks ini, baik dalam tulang rawan sehat maupun pada osteoartritis, yaitu metaloproteinase dan agrekanasis. Di mana metaloproteinase ini akan memecah kolagen, gelatin, dan komponen protein lain dari matriks. Dan ini akan mengakibatkan peningkatan dari degradasi agrekans oleh enzim ADAMS, yaitu salah satu indikasi dari terjadinya osteoartritis awal. Ketika terjadi degradasi sel-sel tulang rawan seperti kondrosit, kondrosit ini adalah sel-sel tulang yang membentuk sel tulang rawan. Kondrosit itu memiliki kandungan glikogen sebagai cadangan energi. Posisi dari kondrosit sendiri di tulang rawan adalah di lakuna. Jadi kondrosit ini dibentuk oleh kondroblast dan kondrosit mensintesis matriks di tulang rawan menjadi kondrin. Ketika kondrosit ini mengalami suatu kegagalan, mengakibatkan integritas matriks tulang menjadi gagal dan akibatnya akan terjadi osteoartritis. Osteoartritis ini akan terjadi pada tulang rawan sendi, kemudian akan terjadi peningkatan vaskularisasi, perubahan pada membran sinovial, serta kerusakan pada tulang rawan. Pada tulang rawan yang sehat, aktivitas degradasi enzim diseimbangkan dan diregulasi oleh faktor pertumbuhan dan inhibitor degradasi enzim. Faktor pertumbuhan ini menginduksi kondrosit untuk mensintesis DNA dan protein sebagai kolagen dan proteoglikan. Sedangkan faktor pertumbuhan yang berperan adalah insulin-like growth factor atau IGF-1, growth hormone, transforming growth factor B atau TGF-B, dan colony stimulating factor. Nah, ketika terjadi inflamasi, sel menjadi kurang sensitif terhadap efek tersebut. Jaringan inhibitor pada metaloproteinase dan plasminogen aktivator inhibitor PA1 adalah inhibitor enzim yang berfungsi untuk mendegradasi kolagenase dan agrakinase. Kemudian pembentukan dan perkembangan osteoartritis sendiri dipercaya melibatkan peradangan bahkan pada tahap awal penyakit. Akibat hal tersebut akan mengakibatkan adanya suatu manifestasi pada pasien. Kita akan melihat adanya keluhan seperti persendian terasa kaku dan nyeri saat digerakkan. Kemudian ada beberapa pasien nyeri sendi dapat timbul setelah dia istirahat lama, misalnya duduk di kursi atau di jok mobil dalam perjalanan jauh. Pasien juga akan mengalami kaku sendi,
pembengkakan dan peradangan pada persendian. Kita lihat secara inspeksi pada kaku sendi pada lutut itu akan terjadi pembengkakan. Dan nyeri sendi ini akan terus menerus atau bahkan hilang timbul, terutama apabila bergerak atau menanggung suatu beban. Kemudian persendian yang sakit tersebut akan berwarna kemerahan. Pasien juga akan merasa kelelahan yang menyertai rasa sakit pada persendian, kesulitan menggunakan persendian, serta adanya crepitus, yaitu bunyi pada setiap persendian. Dan biasanya pasien juga akan terjadi perubahan pada bentuk tulang. Untuk komplikasi dari osteoartritis sendiri adalah kompetensi awalnya dia akan terjadi nyeri yang sering diabaikan, sehingga ketika kondisi makin parah terlihat telah terjadi fraktur, dan komplikasi ini sering terjadi di awal. Kemudian fraktur tersebut terjadi spontan, di mana tulang kehilangan densitasnya dan menjadi rapuh serta lemah. Komplikasi lain adalah shock yang diakibatkan karena nyeri yang hebat, kemudian timbul perdarahan, adanya emboli lemak, dan komplikasi yang lebih lanjut lagi dikarenakan adanya fraktur yang fatal. Jadi dia akan meningkat komplikasinya ketika setelah terjadi fraktur. Sedangkan selanjutnya adalah kita lihat untuk evidence based practice-nya, yaitu suatu penelitian yang terkait OA yang saat ini lebih ditekankan untuk bagaimana menurunkan komplikasi yang terjadi. Evidence based practice ini kita lakukan dengan melihat fenomena yang terjadi pada pasien dengan osteoartritis. Di sini sebuah penelitian yang dilakukan untuk menilai efektivitas latihan Tai Chi untuk mengurangi nyeri, kekakuan, dan fungsi fisik pada pasien dengan OA. Penelitian tersebut adalah efficacy of Tai Chi on pain, stiffness, and function in patient with osteoartritis. Dan penelitian ini dilakukan dengan metode meta-analisis terhadap 7 penelitian dengan metode RCT, dan didapatkan hasil bahwa latihan Tai Chi selama 12 minggu dapat memperbaiki gejala rematik dan fungsi fisik pada pasien osteoartritis. Selanjutnya kita lihat untuk asuhan keperawatan pada pasien dengan osteoartritis. Asuhan keperawatan pada pasien osteoartritis sendiri terutama ditujukan untuk meningkatkan status kesehatan pasien sehingga pasien dapat beradaptasi dengan osteoartritis yang dialami. Pemberian edukasi merupakan kunci keberhasilan dari asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan sendiri merupakan suatu proses dimulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Kita lihat untuk pengkajian. Pengkajian kita dapatkan dengan pengkajian kita lakukan dengan metode anamnesis, pemeriksaan fisik, dan evaluasi diagnostik. Pada anamnesis kita lihat identitas klien, kemudian keluhannya, riwayat kesehatan. Di sini riwayat kesehatannya adalah riwayat kesehatan saat ini, sebelumnya, riwayat keluarga. Kita lihat adakah anggota keluarganya yang mengalami osteoartritis. Pada pemeriksaan fisik kita lihat bagaimana kondisi fisik secara keseluruhan. Kita lakukan inspeksi terlebih dahulu, terutama pada permukaan area sendi. Kenapa kita lakukan inspeksi terlebih dahulu? Kita lihat untuk mencegah terjadinya perubahan pada pergerakan pasien. Kemudian selanjutnya kita baru lakukan palpasi. Kita lihat adakah nyeri tekan dan adakah sulit saat digerakkan. Kemudian untuk evaluasi diagnostik kita lihat nilai laboratoriumnya bagaimana untuk asam uratnya, ataukah adakah peningkatan nilai kadar asam urat. LED-nya kita lihat untuk melihat inflamasinya. Kemudian untuk radiologi kita lakukan dengan melihat X-ray, di mana dengan X-ray ini 30% pasien sudah dapat kita ketahui mengalami osteoartritis. Kemudian ada juga MRI, dan yang terakhir kita juga dapat melakukan
artrosintesis. Di sini dengan mengambil cairan sinovial, kita lihat kuman apa yang ada di dalamnya. Untuk diagnosa keperawatan, kita dapat memakai NANDA atau SDKI. Ini boleh teman-teman pilih salah satu, boleh memakai NANDA, boleh memakai SDKI. Pada pasien dengan osteoartritis, diagnosa keperawatan yang biasa muncul yaitu nyeri akut berhubungan dengan adanya reaksi inflamasi yang timbul, spasme otot, gerakan fragmen tulang, edema, cedera jaringan lunak, serta adanya pemasangan traksi atau stres. Dan bahkan kalau dia operasi, dia ada luka operasi. Yang kedua adalah intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan adanya ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, kemudian imobilitas, serta tidak berpengalaman dengan suatu aktivitas. Kemudian ada juga gaya hidup kurang gerak. Diagnosa yang selanjutnya adalah hambatan mobilitas fisik. Hal ini berhubungan dengan adanya kelemahan otot, nyeri, keterbatasan gerakan sendi, serta adanya kaku sendi. Sedangkan diagnosa selanjutnya adalah risiko cedera berhubungan dengan keterbatasan mobilitas, penurunan fungsi tulang, nyeri atau ketidaknyamanan. Dan diagnosa keperawatan ini kita dapatkan dari hasil pengkajian, di mana hasil pengkajian tersebut kita kelompokkan menjadi data objektif dan data subjektif sehingga muncul diagnosa keperawatan. Dan ini tergantung dengan kondisi pasien yang kita lihat, bisa aktual, potensial maupun risiko. Untuk intervensi keperawatannya sendiri, intervensi keperawatan ini ditujukan untuk mengatasi masalah keperawatan yang terjadi pada pasien. Kita bisa memakai NIC, SIKI, yang untuk kriteria hasilnya kita bisa memakai NOC atau SLKI. Di sini saya ambil salah satu contoh untuk NIC-nya yaitu intoleransi aktivitas, berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, imobilitas, serta tidak berpengalaman dengan suatu aktivitas. Untuk NOC-nya ialah kita meningkatkan pengetahuan pasien, bagaimana proses penyakit, kemudian bagaimana pola hidupnya, dan pasien juga dapat toleransi dengan aktivitasnya serta aktivitas konservasi energi, di mana kriteria hasil yang kita harapkan adalah klien dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan tekanan darah, nadi, dan pernapasan. Klien mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, kemudian adanya keseimbangan aktivitas dan istirahat. Sedangkan untuk implementasi atau aktivitas ini adalah merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan intervensi yang telah kita tetapkan. Dan untuk SDKI sendiri dia membagi menjadi observasi, terapeutik, evaluasi, dan kolaborasi. Bisa teman-teman lihat juga ada di modul untuk contoh-contohnya, contoh diagnosa yang ada pada pasien dengan osteoartritis. Dan ini ada link e-jurnal yang dapat teman-teman unduh untuk melihat keefektifan dari latihan Tai Chi yang dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dengan osteoartritis. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.